warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatahul Abdi Alfarizi, mahasiswa Fakultas Dakwah. Di sini saya akan menerangkan sebuah materi berkenaan dengan dakwah dan resolusi konflik. Konflik, pengertian konflik merupakan proses sosial yang dimana ketika ada suatu individu atau kelompok yang mempunyai pertentangan atau benturan antara dua pihak ketika mempunyai sebuah tujuan ataupun kepentingan, nilai maupun pandangan yang tidak selaras, yang dimana disertai dengan ancaman, kekerasan untuk memperebutkan sumber daya atau mencapai sebuah keinginan yang berbeda. Hal ini disebabkan karena bisa jadi karena perbedaan pandangan dari latar belakang baik budaya atau sosial, ekonomi, dan juga kekuasaan. Menurut Surjono Sukanto, konflik merupakan proses sosial di mana individu ataupun kelompok berusaha memenuhi tujuannya, yang dimana biasanya disertai dengan ancaman atau kekerasan yang menentang lawan. Namun menurut G. Marx and X. A. Simon, konflik merupakan pergulatan baik dari sisi idea, keinginan, minat, yang dimana muncul saat harapan tidak tercapai. Adapun jenis-jenis konflik secara umum dan luas, yang pertama konflik individu, yang dimana ini terjadi ketika satu individu dengan individu yang lain mempunyai sebuah perbedaan kepentingannya masing-masing, yang dimana mengakibatkan konflik. Lalu yang kedua, konflik individu dengan kelompok. Ini biasanya ketika seseorang melawan kelompok yang mempunyai tujuan namun tidak selaras dengan apa yang dirasakan oleh individu tersebut. Contohnya seperti karyawan yang dimana menuntut haknya terhadap bos. Lalu yang ketiga, adapun konflik antar kelompok. Konflik tersebut biasanya umum ditemukan ketika adanya pertentangan sebuah kondisi di dalam kelas, seperti debat yang diadakan di dalam sebuah forum antara grup A dan grup B, namun tidak selaras dengan apa yang ingin disampaikan ataupun idea yang ingin dituju, atau yang lebih besarnya seperti ras, budaya. Nah, yang terakhir konflik antar negara. Konflik tersebut bisa disebut sebagai konflik kelompok namun skala global. Perang contohnya yang paling kita dapat ketahui. Nah, dakwah sebagai resolusi. Dakwah menjadi mediator, edukator, dan juga penengah moral. Dakwah sebagai resolusi menjunjung nilai persaudaraan, toleransi, rasa adil, yang dimana setidaknya dapat mencegah atau meredam konflik. Dakwah menekankan metode penyelesaian seperti islah atau perdamaian, tabayun atau klarifikasi, yang dimana kedua hal tersebut menjadi dua cara yang digunakan untuk membangun sebuah harmoni sosial, dan mungkin lebih jauhnya lagi sebagai penguat moderasi beragama. Mengapa hal tersebut digunakan? Karena dakwah bersumber dari Al-Quran, yang dimana Quran berangkat dari konsep persaudaraan, dan konsep persaudaraan ini dipahami oleh kita sebagai umat Islam sebagai sebuah pencegah konflik. Nah, oleh karena itu
sebaiknya ketika ada kontradiksi yang timbul, maka kita harus dapat menyelesaikan dengan cara persaudaraan. Seperti itu. Nah, lebih jelasnya lagi dan lebih jauhnya lagi, bagaimana cara dakwah mengatasi konflik. Yang pertama, ada pencegahan dan deteksi dini, yang dimana peran dakwah sebagai metode itu dapat mengidentifikasi dari sisi potensi, sisi inti dari permasalahan, dan juga pencegahan. Yang kedua, pembinaan moral dan akhlak. Nah, di sini peran dakwah itu membentuk kesadaran individu, kelompok, atau negara, yang dimana jangan sampai batin kita, ego kita yang menguasai, sedangkan seharusnya otak kita sebagai media logos atau sesuatu hal yang logika. Jadi jangan sampai ketika kita bertindak kita tidak memikirkan sebab akibat, dan itu adalah peran dakwah. Lalu yang ketiga, mediasi dan fasilitasi. Jelas di sini dakwah mempunyai dai di mana posisinya penyampai dakwah, namun dai pun bisa diposisikan sebagai mediator antara individu dengan individu ataupun kelompok dengan kelompok ketika mempunyai sebuah permasalahan. Hal ini menjadi sebuah pendukung dan juga peredam ego ataupun peredam emosi, yang dimana tidak menjadi sebuah khurafat atau timbul hal yang tidak baik dalam konflik tersebut yang mengakibatkan kekerasan yang dimana tidak ada kepentingan atau tidak ada kaitannya dengan konflik. Lalu yang keempat, penyebaran nilai persaudaraan. Jelas dakwah menekankan konsep persaudaraan, yang dimana ketika ada sebuah konflik di dalamnya, maka yang harus dilakukan sebagai seorang umat muslim itu menyatukan, bukan memisahkan. Dengan adanya peran dai sebagai mediator dapat membantu konflik dapat mereda dengan efektif. Lalu yang terakhir, penyediaan metode penyelesaian yang tadi dijelaskan dengan metode islah, tabayyun, atau ta'awun. Ini menjadi sebuah jalan yang dimana dapat memudahkan dan juga dapat dipahami baik bagi umat muslim ataupun masyarakat yang nantinya bisa memilah sebuah kepentingan dan juga bisa memilah bagaimana mengatur emosi dan juga mengatur suasana, dan dapat mencapai kesepakatan atau setidaknya dapat menyelesaikannya dengan sesuatu hal yang setara tanpa adanya kekerasan. Dan itulah mengapa dakwah sangat penting bagi kehidupan, khususnya sebagai media yang dimana ketika ada konflik, dakwah menjadi resolusi ataupun penengah. Terima kasih yang sudah menonton dan menyaksikan ataupun mendengarkan materi yang dipaparkan. Semoga ini menjadi sebuah amal jariah bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.